Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh atau dipotong-potong dan diunggah ulang. Apalagi diunggah dan diadu juga dengan video potongan, ini bikin gak karuan nanti. Mohon dipersori kalau kita agak malam live-nya. Biasanya Ba'da Isya langsung live karena harus nunggu Gerah itu pulang dari kampus, karena dia harus membagi waktu dengan kesibukannya, dan sebagai panitia ospek tentunya dia juga super sibuk ya. Jadi kita naiknya agak malam. Nggak seperti biasanya langsung naik setelah Ba'da Isya ya. Kondisinya seperti itu. Sebelum kita mulai, terima dulu salam penyemangat belajar dari aku ya. Salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Oke. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, aku harap kalian mengikuti guiding yang aku berikan ya, supaya bisa mengikuti kajiannya secara sistematik. Jadi bisa menangkap apa yang mau aku sampaikan gitu ya. Soal diterima atau ditolak itu urusan 2000 sekian ya. Tapi yang penting kalian paham dulu apa yang akan aku sampaikan. Itu anunya yang menjadi penting gitu ya. Kalau soal nanti setuju nggak ada masalah, itu biasa-biasa saja ya. Oke. Aku kemarin sudah menyampaikan tentang nabi lokal, tajuk kita yang belum usai. Nah, sebetulnya fokusnya nanti itu antara Musa dan Fir'aun, tetapi aku kan harus memberikan juga imbuhan atau tambahan data ya. Tidak ada nabi lokal itu. Maka aku bergerak mulai Kanjeng Nabi Isa, nanti ke belakang ke Kanjeng Nabi Musa ya. Kemarin kita sudah sampai pada surat Al-Isra surat 17 ayat 15. Kita compare dengan Quran surat Al-Fajr surat 89 dari ayat 10 sampai yang ke-14 ya. Yang intinya saja ya, di surat 17-15 itu Rasul itu diutus dulu, baru azab diturunkan bagi yang menentang. Itu logika sederhana ya, logika sederhana itu. Nggak perlu harus ngaji mondok baca kitab bertumbuk-tumbuk, nggak perlu. Kan ya nggak fair dong ketika Rasul itu belum diutus kepada mereka, terus mereka mendapat azab. Pertanyaannya, mereka mendapat azab atas kesalahan apa? Kan begitu. Maka Al-Quran dengan istimewa mengatakan, Rasul diutus dulu untuk menyampaikan risalah. Ya, Rasul, risalah itu kan satu jadar, ya, satu akar kata. Ketika mereka menolak risalah, ya, baru di sanalah azab diturunkan. Ya. Kemudian di surat Al-Fajr surat
89, 10 sampai 14 ini Fir'aun and the gang itu menerima azab. Ya. Artinya apa? Artinya Rasul sudah disampaikan. Rasul nggak mungkin dong tangan kosong. Dia disebut Rasul karena dia bawa risalah. Dia disebut Nabi karena dia menyampaikan berita. Anaba. Kan begitu. Ya. Jadi dari situ nanti kita sudah bisa lihat apakah Musa itu tidak menyampaikan risalah kepada Firaun. Ya. Tetapi akhirnya ini mandek. Sebetulnya mau aku lanjutkan mandek karena ada yang menarik komentar yang masuk tentang Quran surat Al-Anbiya 107. Ya, makanya sejak awal kan aku sudah sampaikan kalau kalian lihat video-video awalnya, maka kalau ada sanggahan itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasti ada sanggahan. Tetapi kita harus sepakat dulu. Sesuatu yang tidak tekstual itu boleh diperdebatkan. Boleh. Ya. Dan aku telah memuji Depak. Depak tidak mengintervensi itu terjemahan 107. Surat 21 itu ya. Jadi begini. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Baru nanti di Androidnya itu diintervensi. Ya. 107. 107 dia diintervensi. Ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau dalam kurung Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Sudah diintervensi. Dan kita harus sepakat dulu. Sesuatu yang diintervensi oleh si penerjemah biasanya dikurung. Sesuatu yang di dalam kurung itu pintunya sangat lebar terbuka untuk diperdebatkan. Jadi kalau dalam perdebatan itu biasanya ada setuju, ada tidak setuju, itu nggak masalah, asik-asik aja, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat video-video awal dari seri kajian kita kali ini tentang Nabi lokal ini, aku sudah bilang, itu nanti kasusnya, case-nya hampir sama tentang kuntum khairul ummah. Kuntum khairul ummah dipahami secara mainstream, umat Islam itu sebaik-baik umat. Jadi dipahami pesan itu, tumnya itu, kuntum itu ya dinisbahkan kepada Islam. Jadi umat Islam ini sebaik-baik umat gitu. Ya mainstream begitu. Dan aku tidak setuju itu. Cuman kan aku tidak dalam rangka menjelaskan itu ya, tetapi karena itu nanti case-nya hampir sama di surat 21 107 itu aku sampaikan. Untuk membahas itu nanti kita bikin fikahnya sendiri. Yang jelas aku tidak setuju dengan mainstream ya, ketika kuntum khairul umat terus merasa umat Islam ini umat yang terbaik gitu. Karena domirnya itu dinisbahkan kepada umat Islam gitu. Aku kok enggak begitu ya gitu. Tetapi aku tetap memberikan apresiasi, menghormati kepada pendapat mainstream ya, silahkan saja gitu. Ya. Kan itu di seri awal sudah aku sampaikan. Artinya aku sudah tahu kalau nanti 107 dari surat Al-Anbiya itu ya ada penyanggahan, itu aku enggak kaget. Itu biasa-biasa saja ya. Dan malam ini sebetulnya aku mau melanjutkan, tetapi kita stagnan dulu. Aku perlu memberikan penjelasan tentang Quran surat Al-Anbiya, surat Nabi-Nabi yang ke-21 itu ya, khususnya surat 21 ayat yang 107 itu berdasarkan komentar yang masuk
Ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ini ya. Jadi kita ini mundur lagi ke 107 lagi ya. Kan itu sudah pernah kita bahas. Komentarnya masuk ya ke kita. Tapi sebelum ke komentar itu ada komentar yang begini juga. Aku juga nggak tahu kenapa komentar ini masuk dari Denzehan. Ya, pertanyaannya adalah apakah Yesua dalam Bible dan Isa dalam Al-Quran adalah sosok yang sama? Diketahui meskipun terjadi perdebatan di antara orang-orang Kristen sendiri tentang original teks kitab Perjanjian Baru, original teks berbahasa apa? Apakah Aramaik dan Yunani? Namun di dalam kedua teks itu tidak disebutkan istilah alif lam lam ha atau Allah sebagai nama sesembahan Yesua. Ya. Saya coba tampilkan potongan ayat dalam Pesita Aramaik, yakni bahasa yang digunakan Yesua tentang nama Tuhan yang dia ucapkan di dalam Markus. Dia menukil Markus 12:29 berbunyi, ini aku baru dengar ini ya. Sima Yisrael Maria Alahan Maria Hethu. Ya, jadi bukan Ehat tapi Hethu. Aku nggak tahu apakah terjemahannya benar atau enggak ya. Dan apakah yang berkomentar ini benar-benar penggiat bahasa juga, tapi aku nggak tahu ya. Tapi gini, kita mengalir aja dulu ya. Bila diterjemahkan dengan tepat berbunyi, dengarlah hai Israel, Maria itu Tuhan kita dan Maria itu Esa gitu lah. Jadi perubahan dari Adonai Elohenu ya, Adonai Ehad gitu kan. Kan disebut Adonai di situ, tidak disebut YHWH ya. Yahwah itu YHWH itu ada yang bilang bacanya itu Yahwah sebetulnya ya. Kemudian ada Yehova, ada Yahweh, ada macam-macam ya. Kalau di sini justru dia bilang Maria itu ya. Jadi Yesus menyebut nama Maria sebagai nama Tuhan, sementara dalam Al-Quran Isa mengatakan di dalam Quran surat 5:117 berbunyi, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, mengatakannya yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Jadi Isa dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan yang dia sembah, sementara dalam PB Pesita Aramaik Yesua mengatakan Maria adalah nama Tuhan yang disembah. Jadi Pesita Aramaik Maria, Al-Quran Allah gitu ya. Apakah dapat dikata bahwa Maria dan Allah adalah sosok Tuhan yang sama? Ya. Bila dikatakan karena pengaruh bahasa, seharusnya nama diri di dalam bahasa apapun itu tidak boleh diterjemahkan, ya. Karena bila Yesua menuhankan Allah, sudah barang tentu nama itu yang disebut dalam PB Pesita Aramaik, namun itu tidak demikian, ya. Di dalam Al-Quran sendiri dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nama Tuhan yang dikenal adalah Alif Lam Lam Ha, bukan YHWH. Dan Maria apalagi Kurios. Nek Kurios ya jelas enggak lah. Padanannya Alif Lam Lam Ha YHWH Maria, kalau memang Maria itu disebut demikian di Pesita Aramaik, padanannya itu Theos. Bukan Kurios gitu loh. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat komentar ini datang dari seseorang yang memang menggeluti bahasa atau tidak. Gitu. Graito dia lelah sekali. Wes kamu tidur di sana. Teman-teman, aku ini live sendiri, semoga enggak rewel ya. Secara teknik semoga enggak rewel. Karena Graito memang lelah dia. Udah Graito tidur di sana. Tidur di kamar. Itu biar itu biar dicas. Nanti kalau cas itu masih tercas kan? Yang masih kamu tarik sebetulnya tadi. Tasnya itu kamu tarik.
Jangan kamu lepaskan. Nanti kalau habis Bapak tinggal ambil. Dicas. Oke, ya. Jadi alif lam lam ha, YHWH, Maria itu padanannya bukan kurios, tapi teos gitu ya. Oke. Meskipun diketahui bahwa Torah itu berbahasa Ibrani dan Injil itu berbahasa Suryani, tapi nama Tuhan yang diucapkan nabi-nabi itu adalah Allah. Dan saya lihat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani bahwa alif lam lam ha ditulis nggak tahu ini, dia copy paste apa ini ya bahasa Ibrani. Dalam aksara Ibrani bukan disepadankan dengan. Hanya saya belum menemukan Al-Quran terjemahan bahasa Suryani, jadi saya dapat katakan bahwa sosok Yesua tidak sama dengan Isa. Orang kamu belum dapatkan Al-Quran terjemahan bahasa Suryani kok sudah menyimpulkan bahwa sosok Yesua tidak sama dengan Isa. Jadi mentah. Kamu sendiri kan ngomong, ya. Saya belum menemukan Al-Quran terjemahan bahasa Suryani. Lalu kamu ngomong, jadi saya dapat katakan bahwa sosok Yesua tidak sama dengan Isa. Orang datamu aja belum lengkap, kamu sudah simpulkan. Kemudian dikatakan bahwa Kristen Arab dalam Bibelnya menggunakan Allah. Nah, itu tidak bisa dijadikan rujukan karena itu terjemahan dan karena ada motif tertentu. Ya. Setuju aku, kalau itu setuju ya. Terjemahan oke, ya. Karena Kristen Arab diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena bila ingin melihat harus kembali kepada original teks, dan di dalam original teks tidak ada dikatakan Allah sebagai nama Tuhan, melainkan Maria sebagai nama Tuhan. Inilah masalahnya ketika sebuah kitab suci, ya, original teksnya saja menjadi masalah. Ya. Itu ada pendeta yang mengatakan dia nggak mau, dan dia membenarkan ketika Al-Quran juga mengatakan, dia tapi pakai istilah gimana ya, bahwa dipalsukan itu sebetulnya apakah tepat atau tidak ya. Mungkin lebih enak ditambahi dan dikurangi. Palsu dalam arti sudah tidak ori, karena di dalam teks-teks dari kitab suci itu ada penambahan dan kurangan. Ya, lebih sejuk begitu mungkin ya. Supaya saudara kita Kristen bisa sedikit tenang gitu ya. Nanti kalau bilang dipalsukan gitu kan ya nggak enak juga gitu. Kita ambil cara yang paling sejuk, mungkin ada penambahan dan pengurangan. Ya, itu ada pendeta, ya pendeta. Aku sebetulnya ingin bisa bertemu dengan beliau ya, dan aku sangat apresiatif dengan pendeta YP ya. Disingkat namanya YP. Ada 6.000 berapa kesalahan. Dia tidak menggunakan istilah palsu dan asli, dia menggunakan kanon dan tidak kanon. Ya. Membandingkan Al-Qur'an dengan Bible gitu saja ya. Dengan Bible yang itu debatable, original teksnya mana. Ternyata dibedah oleh Pak Pendeta YP itu yang menurutku dia cukup mumpuni dalam bahasa ya. Cukup mumpuni dia. Ternyata tidak dalam edisi terjemahan, dalam edisi original pun itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Lah kalau dalam edisi yang dianggap original saja sudah berbeda, bagaimana terjemahannya tidak amburadul? Lalu kamu menyimpulkan Yesua itu bukan Isa, membandingkan antara Al-Quran yang punya original teks dengan perjanjian lama dan perjanjian baru yang original teksnya masih diperdebatkan. Itu gimana? Logika pikirnya itu gimana? Alur pemikirannya itu gimana? Kan terlalu prematur gitu loh. Ya, tidak sesederhana itu. Ya. Tapi seperti tadi aku bilang, aku juga nggak tahu kenapa komen ini masuk. Ini tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas. Ya, cuman
karena ngetiknya juga panjang ini ya sudahlah nggak apa-apa aku baca gitu ya. Tapi aku bilang tadi, bagaimana kamu menyimpulkan ya dengan Al-Quran yang mempunyai original teks dengan Torah dan Injil yang original teksnya saja itu masih diperdebatkan. Lalu kamu ambil kesimpulan itu. Kan terlalu gegabah. Kalau kamu bilang Yesua itu bukan Yesus, Yesua itu bukan Isa, ya kamu keluar, nggak usah masuk dalam comparative religion. Kamu cari siapa lagi yang dilahirkan tanpa Bapa itu siapa lagi? Siapa sosok yang dilahirkan tanpa Bapa? Karena dia menjadi sesuatu yang menarik, tidak ada duanya. Cuman sosok itu yang dilahirkan tanpa Bapa, lahir dari seorang perawan. Siapa? Gitu loh. Jadi jangan karena beda disebut terus dikatakan ini beda. Nanti ada pertanyaan. Gus Beti itu bukan Sukoco. Sukoco itu bukan Subandi. Padahal yang namanya Subandi, yang namanya Sukoco, yang namanya Gus Beti itu ya satu, ya ini orangnya. Cuman yang nyebut itu komunitasnya beda-beda. Teman-teman dakwah gue nyebut gue Gus Beti karena itu nama, kalau di sastra itu ada nama pena ya. Nama virtual gue Gus Beti. Jadi kalau ada yang manggil Gus Beti, gue tahu ini teman gue dari komunitas dakwah. Dakwah virtual maksudnya. Nanti kalau dakwah di forum dakwah Arimatea ya itu dakwah lapangan ya. Karena aku bergabung di forum dakwah Arimatea itu Sukoco. Maka kalau ada yang manggil Sukoco, itu berarti teman-teman dakwaku yang di Arimatea. Nanti kalau ada yang manggil Subandi atau Bandit, minimal keluargaku, bapak ibuku, gitu, keluargaku, ya Subandi gitu. Atau teman-teman kuliahku, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah itu Subandi. Yang sana manggil Subandi, yang sini manggil Sukoco, yang sini manggil Gus Beti. Terus kamu bilang Subandi bukan Gus Beti bukan Sukoco, Sukoco bukan Gus Beti, Sukoco juga bukan Subandi. Ya goblok gue. Makanya kan aku bilang, aku belum sempat untuk membahas apakah alif lam lam ha itu juga yod het hv itu. Gitu loh. Kalau kamu bilang nama itu tidak boleh berubah, idealnya memang begitu idealnya. Dan tidak boleh diterjemahkan. Maka gue itu misalkan gue ambil doktor di Inggris sana, gue nggak boleh dipanggil mirror. Meskipun koco itu kalau ditranslate ya mirror. Kamu kuliah di mana? Kuliah di Universitas Negeri Sial. Gak boleh. Karena namanya itu Malang. Jangan Malang kamu translate Sial. Jadi Universitas Negeri Sial. Ya gak boleh. Harus Universitas Negeri Malang. Idealnya begitu. Nama itu tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh berubah. Dulu pernah ada Sony itu diduplikat, tapi dia pakai Sony. Itu nggak bisa dituntut oleh Sony yang asli, yang Sony pakai Y. Nggak bisa. Satu huruf saja itu sudah berbeda. Idealnya itu begitu. Tapi kita berbicara sebuah kitab yang berusia ribuan tahun ke belakang, pra Al-Quran, yang di sana, di internal kekristenan sendiri, itu terjadi perdebatan bahasa originalnya apa. Terus kamu dengan mudahnya mengatakan bahwa Yesua bukan Isa. Itu gobloknya kan minta ampun. Kecuali yang sana standar dibandingkan dengan sini standar. Sana itu maksudku perjanjian lama, perjanjian baru. Terus nanti dengan perjanjian terakhir. Kalau perjanjian terakhir standar, ya Arabian itu bahasanya.
Kalau yang standar dibandingkan dengan standar itu baru apple to apple. Gitu loh. Ya. Jadi tapi gini loh ya. Kemarin itu juga tertarik aku, ada kajian di internal saudara Kristen kita. Ternyata Yesusnya Protestan itu tidak sama Yesusnya Katolik. Coba. Namanya sama-sama Yesus. Tapi katanya Yesusnya Protestan itu tidak sama dengan Yesusnya Katolik. Tetapi kalau aku cermati yang dimaksud oleh beliaunya itu, yang mengatakan demikian itu, yang berbeda itu pandangan Katolik terhadap Yesus dan pandangan Protestan terhadap Yesus itu yang berbeda. Tetapi sosok Yesusnya ya sama lah. Aku sih menanggapnya begitu. Ya, jadi sesuatu yang dipanggil berbeda itu belum tentu menunjukkan dua yang berbeda. Sesuatu yang dipanggil sama tidak mesti itu menunjukkan satu yang dirujuk, yang dipanggil enggak sama. Misalkan ada yang manggil Siti gitu ya. Satu manggil Siti, satu juga manggil Siti. Sitinya itu bukan, tidak bisa dipastikan itu merujuk pada satu Siti yang sama. Bisa jadi ada dua Siti, meskipun nama-nama Siti. Kalau kita baca Alkitab itu Maryam itu banyak. Makanya ditambahi, nanti ada Maryam siapa kok. Tidak bisa karena sama-sama Maryam, berarti itu merujuk kepada satu orang yang sama. Nggak bisa, belum tentu begitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi tidak begitu. Begitu juga kalau berbeda namanya berarti itu dua yang berbeda. Yang satu Isa, satu Yesaus. Terus berbeda. Enggak sesederhana itu menarik kesimpulan. Ya. Jadi itu komentarku ya, dan aku sudah kasih tanggapan ya, karena nulisnya juga panjang ya. Kalau diabaikan gimana gitu ya, sudah. Tapi apresiasiku sebatas itu karena menurutku ini out of the context dengan materi kajian kita gitu ya. Oke. Sekarang kita ke komentar yang berikutnya. Sebentar, aku minum dulu. Tab-tabnya tolong diteruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sendirian ya, nggak bisa lihat, nggak bisa kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita sekarang cari komentar yang terkait yang akan kita bahas. Ini sepertinya ada dua komentar yang masuk ya, coba di kajian yang kemarin ya. Begini. Dari Cocor Bebek. Apa sayang? Ini mokang. Sini kamu kok mau syuting. Sini sayang. Sini. Nih Moka ini. Dia sering keluar. Dulu ganteng dia, sekarang hancur kan, berantem terus, jagoan ya.